Podcast Pokai Tanah. Cerita ala STT Tentena. Halo warga podcast. Di episode kali ini, torang kedatangan Taman Bacarita. Ya, Taman Bacaritanya torang kali ini seorang mahasiswa, bahkan ketua BEM STT GKST Tentena. Hadir bersama-sama dengan torang, Kak Jackson Alisintowe Molodo. Halo Kak Jackson. Halo. Halo Kak Jackson. Terima kasih sudah Terima kasih juga sudah hadir ya. Ya Kak Jackson, bagaimana kabar ini? Ya, kabar-kabarnya mahasiswa. Kuliah, belajar, organisasi. Banyak ya memang. Banyak. Apalagi kapasitas sebagai ketua BEM. Sangat Ya, sibuk. betul. Tapi kesehatan juga bagaimana? Aman? Aman. Sejauh ini aman. Puji Tuhan aman. Puji Tuhan. Ya. Iya. Kak Jackson, bicara soal STT GKST Tentena, sebagai seorang mahasiswa, banyak kan opini masyarakat atau opini orang-orang berpikir kalau torang kuliah di STT itu pakaiannya harus betul-betul formal. Ya. Misalnya pakai kemeja. Kalau laki-laki biasa bagaimana itu, Esra? Laki-laki itu biasa harus celana kain hitam, sepatu pantofel, sepatu kulit. Oh, yang hitam itu. Ya. Nah, kalau perempuan biasa pakai rok yang selutut. Begitu, Dang. Jadi bagaimana pendapatnya Kak Jackson sebagai seorang mahasiswa ini? Dulu waktu 20 tahun ke belakang itu. 20 tahun ke belakang. Ya, 20 tahun ke belakang itu. Dulu-dulu itu. Dulu itu. Ya, memang pakaian formal begitu memang diwajibkan untuk mahasiswa. Karena ada standar etikanya untuk seorang mahasiswa teologi. Mesti pakaian baju putih hitam, mesti rok di bawah lutut. Betul. Tapi kan sekarang dengan perkembangan zaman hari ini semua tidak dibatasi lagi. Tapi kan mesti ada standar etika juga. Nah, mungkin kan ke kampus dengan pakaian terbuka kan. Oh, yang penting sopan, Yang Dan. penting sopan. Yang penting Ya. sopan. Oh. Oke. Artinya mahasiswa di STT juga walaupun berlatar belakang pendidikan teologi dalam hal berpakaian atau berpenampilan juga mampu beradaptasi dan Mampu beradaptasi dengan. Perkembangan style apalagi sekarang kan. Kemarin kan saya baru pulang dari Tomata itu waktu ada pimpin ibadah Bapak, pendeta yang pimpin ibadah Bapak. Pakaiannya itu kan pakai sepatu sneakers, baru celana jeans, baru kemeja, baru polar. Itu kan menandakan bahwa di jemaat juga sudah mulai ada perkembangan begitu. Tidak lagi di foto harus iya. celana hitam, Baju putih tadi kan. Oke. Berarti itu juga tergantung bagaimana perkembangan zaman. Ya. Kalau yang dulu-dulu ya kita bicara dulu-dulu. Iya. Berarti STT mampu menyesuaikan Ya. diri Ya. sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Selain penampilan juga opini-opini di luar Vian paling orang-orang berpikir kalau di sekolah teologi paling di dalamnya belajar tentang Alkitab, Iya, betul. tentang Tuhan, Tentang agama. Yes, tentang itu. Nah, apakah di STT Tentena memang begitu kenyataannya juga? Dulu waktu saya masuk di STT, ekspektasi saya tentang STT itu sama. Begitu. Terus belajar tentang Alkitab, mengkali terus Alkitab, terus bagaimana kita melihat Tuhan dalam perspektif Alkitab. Tapi kan setelah saya masuk di STT itu juga ada banyak yang berubah, ada banyak perubahan dari pandangan saya itu. Misalnya dari segi mata kuliah, dosen yang mengajar, cara dosen yang mengajar, banyak yang baru lah dari itu. Berarti banyak mata kuliah baru sekarang di banyak. STT dan tidak selamanya hanya bicara tentang teologi, agama atau ilmu tentang Tuhan. Ya. Ya, bolehkah orang tahu dong Kak Jackson? Ada beberapa contoh mungkin mata kuliah apa saja yang ada di STT sekarang yang tidak menyangkut juga tentang teologi dan segala macamnya itu. Contoh mata kuliahnya itu rupa gereja hukum dan HAM. Oh iya. Itu kan ndak masuk di teologi kan. Iya sih. Tapi kan dari situ bisa dilihat bagaimana cara gereja untuk memahami hukum, bagaimana pendidikan bagi warga gereja untuk memahami hukum,
sehingga dia tidak serta-merta hanya bicara soal teologi, tapi bagaimana kehidupan bermasyarakat itu diatur. Tapi terang melihat mata kuliah yang baru itu juga tetap dalam sudut pandang teologi juga. Ya, Oh, tetap akan dilihat dari sudut pandang teologi. Berarti ilmu teologi itu semakin meluas Ya, ya, semakin Esra. meluas, tidak hanya terkurung Iya. tentang Alkitab, tentang Tuhan Iya. bagaimana. Tetapi macam yang Kak Jackson sudah jelaskan tadi, ada mata kuliah tentang gereja, hukum dan HAM. Iya, betul. Berarti kalau misalnya orang mau membahasakannya secara singkat lebih kontekstual. Lebih dan- kontekstual. Iya, Oke, Kak Jackson. Berbicara tentang mata kuliah yang semakin zaman semakin berkembang, kemudian banyak kebaruan di STT sekarang. Terus juga penasaran, apakah fasilitas kampus itu bisa mencukupi atau mendukung semua kebaruan-kebaruan yang ada ini, Dan? Iya. Kalau menurut Kak Jackson itu Dari gimana? sisi fasilitas, misalnya saya ambil contoh di mata kuliah musik gerejawi. Dulu kan kalau belajar musik gerejawi mesti di kelas dengan toki-toki meja. Betul. Oh, iya. Ingat itu Esra? Iya, ingat. Ya. Orang kan kebetulan orang angkatan 20. Ah. Waktu masa-masa Covid juga dan waktu itu juga alat kayaknya belum terlalu memadai. memadai. Orang masih dapat itu yang belajar Toki meja. ketukan. Di meja kan? Di meja, betul. Orang masih dapat itu Kak Jackson. Berarti sekarang sudah ada. Ya, sudah banyak yang diperbarui lah, ditambah. Misalnya ada gitar elektrik, drum elektrik, apalagi kemarin itu kajon elektrik, semua mencoba difasilitasi, ditambah fasilitasnya. Jadi kalau misalnya macam di mata kuliah seni musik gerejawi itu, habis mereka belajar teori langsung praktek dan di alat yang betul-betul dan bukan lagi di meja. Ya, langsung praktek. Dan ada ruangan khususnya di ruang musik itu. Ruang musik. Oke. STT semakin seru dengan perkembangan ini rupanya. Oke, Kak Jackson, bicara tentang STT, Ya. orang penasaran juga tentang bagaimana relasi yang terbangun. Dalam, apalagi karena ini tahu kampus teologi, jadi mungkin opini orang atau pemikiran orang di luar sana kalau di kampus teologi di dalamnya ya semua berjalan baik hubungan-hubungan karena semua berlandaskan teologi, pasti kesalahpahaman itu agak kurang. Nah, bagaimana tanggapannya Kak Jackson? Apakah betul di dalam sekolah teologi relasinya selalu baik-baik? Iya. Di STT itu juga punya nilai namanya menghargai kemajemukan. Di setiap orang yang ada di STT itu dituntut untuk menghargai setiap orang yang berbeda, meskipun beda pendapat, ras, suku dan agama segala macamnya, itu selalu dikedepankan. Dan sampai hari ini saya tidak menemukan ada perselisihan yang melebar begitu. Dia tidak sampai pada ketersinggungan yang keras kan. Apalagi sampai di jalur hukum. Oh iya, mau jalur hukum, ya betul. Tapi kalau misalnya bicara tentang relasi yang kayak Kak Jackson jelaskan itu kan mencakup tentang perbedaan-perbedaan yang ada di kampus. Lalu bagaimana juga jarak atau kontrak juga sih antara senior dengan junior. Terus mau melihat itu bagaimana sih relasi mahasiswa di kampus ungu dari junior terhadap seniornya itu bagaimana? Kalau dulu 20 tahun ke belakang dulu itu ya memang ketakutan kepada senior itu sangat besar karena senior membawa wibawanya untuk katakanlah menindas menunjukkan dirinya sebagai senior. Ya. Betul. Sehingga yang dibawa itu tertindas. Dan hari ini STT juga punya nilai yang dikedepankan, kemanusiaan, menghargai kemanusiaan, dan itu yang diterapkan pada kehidupan di kampus. Jadi tidak ada lagi penindasan seperti yang terjadi sebelumnya, junior yang akan
ditindas oleh senior. Oh iya. Berarti walaupun punya masa lalu yang kelam tentang relasi antara junior dan senior, bisa kita bilang begitu ya, masa lalu yang kelam, tapi buktinya sekarang mahasiswa di STT relasi senior juniornya itu sudah mulai baik. Sudah lebih baik. Dia tidak lagi kaku, tapi yang mesti dikedepankan juga adalah bagaimana menghargai yang lebih tua. Jadi junior menghargai senior karena dia lebih dulu ada di kampus itu. Lebih berpengalaman. Iya. Berarti sekarang sudah tidak terlalu istilahnya dibilang tidak terlalu keras lah. Macam dulu misalnya junior tidak sapa sama seniornya, mungkin langsung dibilang sama junior itu kan. Di STT sekarang berarti sudah tidak seperti itu. Sudah tidak seperti itu. Sekarang kan lebih kepada bagaimana untuk menjaga relasi itu, bagaimana komunikasi di lingkungan kampus itu dijaga, bagaimana komunikasi antara junior dan senior tetap dijaga nanti. Tapi masih sesuai dengan etika. Masih sesuai dengan etika. Bagaimana cara bicara, bagaimana cara untuk menyapa. Berarti ya bagus, dan maksudnya sudah tidak macam saya bilang tadi, sudah tidak keras. Sudah tidak keras ya. Yang penting masih dengan kontrol etika. Kontrol etika. Ya betul. Itu relasi mahasiswa dengan mahasiswa senior junior. Tapi orang penasaran juga dengan mahasiswa dan dosen. Iya betul. Iya. Relasi mahasiswa dan dosen. Karena orang melihat kan kalau bicara tentang kampus itu pasti selain relasi mahasiswa antar mahasiswa, ada juga relasi mahasiswa dengan dosen. Apalagi kalau orang mau cerita tentang dulu-dulu itu dulu kan orang masih terbentuk kalau melihat dosen itu kita harus benar-benar menghargai mereka, bahkan kalau dari jauh. Nah, kalau dari jauh itu harus sudah terus oleh jauh-jauh terus persiapan itu untuk mau bilang selamat pagi Pak, selamat siang, dan takut untuk tidak melakukan itu. Ya hari ini di STT itu lebih fleksibel antara dosen dan mahasiswa, tidak lagi terkekang oleh rasa ketakutan itu. Karena dosen dan mahasiswa juga sudah diberi pengajaran begitu supaya tidak mengekang mahasiswa. Jadi dosen tidak lagi mengekang mahasiswa dengan wibawanya sebagai dosen, tapi mahasiswa juga tidak boleh semena-mena terhadap dosen karena bebas begitu. Lantas memaki-maki dosen gitu. Iya, itu saya rasa itu juga sudah kelewatan ya. Berlebihan. Iya benar, karena sudah melanggar etika sebenarnya, etika sopan santun lah. Kalau ada misalnya macam kontak fisik yang terlalu berlebihan sama dosen, misalnya mungkin kepalanya dosen di Pak jangan Pak Ibu jangan itu kan. Itu melampaui batas. Tapi kalau mendengar jawaban dari Kak Jackson dan mengenai relasi mahasiswa dengan dosen yang sudah tercipta seperti sekarang ini, berarti saya nilai kalau hak-hak mahasiswa itu juga mulai ada, dan saya mulai dipertegas di situ bagaimana mahasiswa juga punya hak-hak untuk berbicara, berpendapat. Sehingga kan kalau misalnya kita bicara tentang relasi yang dulu-dulu itu seakan-akan itu menjadi batas juga ketika seorang mahasiswa itu untuk mengungkapkan pendapatnya. Kalau di STT sekarang berarti mahasiswa sudah mulai bisa mengungkapkan pendapatnya dengan harus sopan itu. Kebebasan berpendapat. Iya, betul. Yang penting itu sopan santun, etika yang baik dijaga. Ya, memang yang saya bilang tadi bahwa STT hari ini lebih fleksibel dan dia tidak lagi dalam kungkungan kekerasan begitu. Tapi saya juga tidak tahu kali. Oh iya. Kita lihatlah sekarang berarti baik yang sekarang adanya ini. Oke. Ya, Kak Jackson, orang masih seputar relasi gitu kan. Orang sudah dengar relasi mahasiswa antar mahasiswa, relasi mahasiswa dan dosen. Iya. Ada satu hal juga yang pasti teman-teman juga bertanya-tanya, dan satu hal yang seru. Bagaimana
apakah ada di dalam relasi mahasiswa dengan mahasiswa itu hubungan-hubungan percintaan di Iya. dalam kampus? Gimana itu? Iya, apakah mahasiswa STT dengan latar belakang teologi, Iya. persiapan menjadi seorang pendeta, apakah mereka punya hak juga untuk jatuh cinta? Ya selayaknya bagaimana kehidupan kampus ya pada umumnya pasti akan ada yang apa ya, cinta lokasi di situ. Cinlok. Ya. Aduh. Dan tidak ada yang membatasi itu. Pasti semua akan mengalami itu. Mungkin saya jatuh cinta itu muncul ketika melihat orang yang ia sukai itu pelayanan, Ya, Iya. naik mimbar lagi. naik mimbar lah, Oh, seru. memberitakan firman Ya. kan. Nah, Iya sih. Jadi kan punya daya tarik Punya daya tersendiri. tarik, ya. Gitu. dan manusiawi juga sih Manusia jatuh Iya. cinta itu. Tapi kalau orang dengar dari jawabannya Kak Jackson, mungkin Kak Jackson punya pengalaman-pengalaman seru dan tentang cinta Ya, gitu. siapa tahu ada pengalaman. Iya. Ya, selayaknya mahasiswa biasa. Berarti ada. Berarti ada. Ada. Tapi kan kalau sesakit hati ya, Berarti yang kabarnya sakit hati. ya bisa jadi. Jadi memang ada jatuh cintanya, berarti ada juga Oke. sakit hati Ya. atau Ya. Berarti sebagai mahasiswa teologi itu juga punya hak untuk putus sih Yes. sebenarnya. Kayak Iya. maksudnya Oke. ada hal yang misalnya terus tidak bisa terima mungkin, Hmm. ya sudah akhiri saja hubungannya. Oke, seru sih. Nah, apakah ada cerita-cerita tentang pengalaman pelayanan di luar kampus? Yang maksud saya adalah bagaimana hubungan, karena tadi kita bicara tentang Iya. relasi baik mahasiswa dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen, tapi kan masih di dalam kampus. Nah, kalau di luar kampus bagaimana itu? Kalau hubungan STT dan di luar itu, misalnya kemarin orang baru pulang dari Klasis Malili Nuha, itu kan bagian dari bagaimana pengabdian STT kepada masyarakat. Iya, Jadi, iya. Ada yang ke Landangi, ada yang ke Angkona, di Malili, Oh, itu di apa? Di klasis. di kelas atau Klasis Malili Nuha itu? Nuha. Melinuha. Oh. Ada kerja-kerja sosial yang dikerjakan di sana. Nah, itu menunjukkan bahwa STT bukan cuma dalam rangka membentuk pengetahuan mahasiswa, tapi bagaimana melihat realita di masyarakat juga. Kemarin juga dari tim tim teologi sosial baru Iya, pulang dari penelitian ke bagian Morowali Utara. Oh. Penelitian geospasial dan sosial spasial. Tim teologi sosial ini dalam rangka apa? Mata kuliah atau Mata kuliah memang? ya. Oh, mata kuliah. Baru selesai penelitian berarti. Baru selesai penelitian. Dan penelitiannya itu langsung ke masyarakat. Langsung masyarakat melihat bagaimana para petani, Iya, iya. bagaimana melihat para buruh, bagaimana melihat para masyarakat adat dan sebagainya. Itu kan bagian dari STT mau menunjukkan bahwa kita tidak cuma bicara soal Tuhan yang di awan-awan sana, Ya. tapi Tuhan yang Iya. Tuhan yang juga turut merasakan bagaimana penderitaan di lingkungan masyarakat begitu. Berarti percakapan tentang yang di atas sana itu didaratkan. Didaratkan. Iya, mendarat. Iya. Kita membumikan. Iya. Iya, berarti kalau melihat hal itu relasi antara STT sekarang dengan masyarakat itu sangat baik terjalin Ya. gitu. Oh, Bahkan jemaat-jemaat di GKST hari ini iya. sangat mengapresiasi bagaimana kerja-kerja pelayanan di STT juga. Dan Kak Jackson, macam yang Kak Jackson bilang tadi tentang teologi sosial, artinya saya lihat begini. Di kampus setelah kita mempercakapkan tentang teori-teori dan langsung turun ke jemaat, itu berarti memang seimbang antara teori dan praktek. Jadi habis Ya. bicara teori langsung dipraktekkan kepada masyarakat. Bahkan bukan cuma sampai di situ. Bahkan STT hari ini Iya. mau menunjukkan bahwa kita mau menggali dulu bagaimana konteks hari ini, Iya. sehingga itu menjadi bahan untuk kita berkhotbah. Saya kutip kalimatnya Pak Asir kemarin itu, bahwa modal mahasiswa hari ini bukan cuma berkhotbah Iya. yang baik, tapi bagaimana ia melihat konteks di mana dia berada untuk itu jadikan sebagai nilai tambah untuk khotbahnya. Tapi saya lihat kalau misalnya bicara begitu,
teologi itu semakin kontekstual, dan itu sebenarnya juga bagian dari pengabdian kepada masyarakat ya. Iya, bagaimana kita merasakan kehidupan masyarakat, kemudian kita merefleksikannya itu dalam khotbah-khotbah kita. Wow, sangat hebat saya rasa sih kalau misalnya STT sudah sampai di puncak itu. Iya, Kak Jackson, kalau misalnya selain relasi-relasi. Saya minum dulu. Iya, silakan minum. Iya sih. So haus. Memang harus minum karena pembahasan kita. Iya. Yang setelah ini mungkin agak sedikit tegang begitu dong. Iya, sedikit bikin haus. Oke. Bicara tentang kehidupan kampus, kehidupan mahasiswa STT Teologi dengan label yang diberikan masyarakat, saya mau satu pertanyaan sih yang mungkin agak sedikit sensitif, ya. Bagaimana mahasiswa STT itu melihat rokok dan minuman? Apakah mahasiswa STT itu adalah perokok atau masih ada yang minum? Itu saya mau pertanyakan itu dan Kak Jackson. Bagaimana menurut Kak Jackson tentang hal ini? Iya. Mungkin saya mesti hati-hati menjawab ini ya. Iya. Nanti dinonton Ibu Ani. Saya dimarahin. Say hi dulu. Halo Ibu Ani. Kayaknya harus minta izin dulu. Mungkin secara aturan merokok atau minum mabuk di kampus itu memang dilarang. Tapi kan kita tidak bisa membatasi bagaimana kehidupan mahasiswa di luar. Iya. Jadi kebebasan itu diberikan seperti kata Paulus, kebebasan itu diberikan tapi mesti bertanggung jawab. Dan itu yang selalu dikedepankan dan digenjot di pendidikan teologi di STT Tentena, bahwa boleh merokok ataupun minum dalam kapasitas di luar ya, bukan di dalam kampus. Boleh kamu merokok ataupun minum di luar, tapi mesti bertanggung jawab. Jangan sampai itu meresahkan kehidupan masyarakat. Kamu mabok, masuk di got. Astaga. Dan mungkin saya juga itu Pak Jackson, misalnya macam diminum tuh, kalau tentang minuman itu mungkin di luar kampus ketika bertemu dengan jemaat dalam peristiwa-peristiwa kedukaan, misalnya kan mau menghibur keluarga, ya mungkin jemaat sediakan minuman tuh, karena sudah malam juga dingin, jadi butuhlah yang hangat-hangat, dan minuman itu kan bisa menjadi penghangat. Walaupun macam yang Kak Jackson bilang tadi, kita masih bisa menjaga, mengontrol. Artinya macam minum itu yang penting janganlah minum terlalu berlebihan sampai mabuk yang bikin kacau. Iya, betul. Karena juga kalau misalnya orang lihat dan Ezra, Kak Jackson, rokok dan minuman itu kan memang ada dalam kebudayaan masyarakat dan. Tapi kalau mendengar jawaban dari Kak Jackson tadi, berarti boleh. Boleh. Rekomendasi atau tidak? Direkomendasikan atau tidak? Saya tidak rekomendasi, tapi kan tidak bisa melarang. Iya. Oh iya. Bagaimana kehidupannya orang di luar kan tidak bisa dibatasi. Orang punya hak asasi manusia masing-masing itu. Iya. Ya risiko kesehatannya masing-masing lah. Tanggung masing-masing. Tidak direkomendasikan. Iya, tidak direkomendasikan. Harga podcast tidak direkomendasikan. Catat itu. Iya. Iya, Kak Jackson. Kita mungkin sudah ada di akhir perbincangan atau diskusi kali ini. Setelah Kak Jackson ada di kampus STT Tentena sebagai seorang mahasiswa, adakah hal-hal yang merubah kehidupannya Kak Jackson dan mungkin Kak Jackson dulunya begini, setelah menjadi mahasiswa begini. Mungkin ada supaya menjadi bahan sharing juga untuk warga podcast. Apalagi macam Kak Jackson bilang tadi, bahwa sebelum Kak Jackson masuk ke STT Tentena atau ke sekolah teologi ini, Kak Jackson juga berpikiran sama, bahwa ya paling di sekolah teologi belajarnya tentang Tuhan, tentang kitab suci saja. Nah, mungkin ada perubahan setelah Kak Jackson masuk ke dalam sekolah teologi. Setelah saya masuk di pendidikan teologi di STT, yang pertama berubah itu tentang paradigma, tentang yang tadi bukan lagi soal sepenuhnya bicara soal Alkitab, tapi kan tidak bisa ditinggalkan juga itu. Iya. Dan perubahan paradigma itu yang terjadi dalam kehidupan saya, bagaimana kita melihat sesama manusia, bagaimana kita melihat lingkungan masyarakat, bagaimana kita melihat
hukum yang ada di negara kita, Iya. bagaimana kita melihat lingkungan ekologis di mana kita berada. Nah, paradigma itu dibangun dari saya dari semester 1 sampai semester 8 hari ini. Itu yang banyak berubah. Dan itu merubah kehidupannya Kak Jackson. Ya, banyak hal-hal dan tindakan-tindakan yang dirubah oleh paradigma itu. Oke. Mungkin Kak Jackson punya Iya. pesan untuk warga podcast tentang bagaimana pengalamannya Kak Jackson selama di STT. Mungkin ada sedikit lah pesan-pesan untuk warga podcast. Oh iya, untuk warga podcast dan juga mungkin ada mahasiswa yang hendak mendaftar di STT GKI STT Tentena, saya mau mengatakan begini, di STT itu adalah ruang yang menyenangkan untuk membangun diri. Iya. Tapi juga di STT itu mesti berpikir keras untuk mengerjakan banyak hal, sebab di STT itu banyak sekali proyek-proyek yang Banyak sekali yang proyek. menyenangkan, Iya, tapi menguras energi untuk. Iya. Ya. Tapi yang punya nyali untuk menantang diri, Iya sih. bergabunglah di STT. Punya adrenalin, iya. Tentena. Satu kata untuk warga podcast. Satu kata. Jangan pernah menyerah, tetap semangat. Kiranya Tuhan memberkati. Oke. Ya, Baik. terima kasih Kak Jackson. Terima kasih Kak Jackson sudah menemani orang bercerita. Ya, terima Iya. kasih Sudah juga menjadi sudah orang diundang. teman bercerita Sama ya hampir cerita. 30 menit, setengah jam. Iya. Ya, agak lama. Ya, dan untuk warga podcast, terus saksikan kebaruan dari channel-channel kami. Iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tabe ya. Tabe ya. Tapi ya, mataku. Ya.